Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam ya Pak Sas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pagi Pak, Alhamdulillah baik. Kalau badan sih enak-enak saja Pak. Cuma ini nih Pak, pikiran agak kurang gimana ya? Nggak tenang itu. Mikirin murid-murid. Ada masalah di kelas itu Pak. Saya itu harus cari solusinya supaya bisa segera teratasi Pak, gitu Pak. Wajar saja, Pak. Kita manusia. Jika saya di posisi Bapak akan merasakan hal yang sama. Mari kita jadikan perbincangan ini untuk menjelajahi solusi bersama, Pak. Siap Pak, siap, siap Pak. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari pembincangan ini, Pak? Saya ingin itu Pak, meningkatkan hasil belajar para siswa Pak. Yang itu saya lihat banyak yang di bawah KKM Pak. Baik, apa tujuan akhir yang Bapak inginkan? Selain tentunya meningkatkan hasil belajar para siswa, Pak, tentunya saya itu hasil belajar siswa itu tidak hanya pada satu pelajaran saja memenuhi KKM, Pak, tapi di semua pelajaran. Sehingga nanti itu orang tua itu merasa senang karena melihat hasil belajar pada anaknya itu memenuhi KKM, dan tentunya itu nantinya pandangan masyarakat ke sekolah itu baik Pak ke kita, berarti kita sebagai guru khususnya di kelas itu bisa mendidik anak dengan baik Pak dan benar. Gitu Pak. Bagus itu, Pak. Apa ukuran keberhasilan dari proses belajar siswa? Hasil belajar siswa itu Pak menunjukkan sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Tentunya Pak ukurannya itu keberhasilan itu bisa diukur salah satunya dengan menilai nilai hasil yang peroleh siswa pada saat penilaian memenuhi KKM, baik dari aspek kognitif, terus sikapnya dan psikomotor Pak. Nanti kan itu ada, kita kan guru menilainya di pengetahuan, terus di bagaimana anak itu bersikap selama pembelajaran, selama di sekolah, dan tentunya praktek-praktek gitu Pak. Oke, sekarang mari kita identifikasi ada berapa anak yang hasil belajarnya rendah dan apa yang menyebabkan banyak hasil belajar beberapa anak rendah. Dari 15 siswa Pak, setelah saya periksa, saya identifikasi hasil penilaian yang saya kumpulkan itu diperoleh 10 dari 15 siswa itu nilainya itu Pak, belum memenuhi KKM Pak. Hmm, Bagaimana proses belajar yang sudah dilakukan? Apa sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak susun? Secara garis besar sudah Pak. Ya, tapi namanya anak-anak Pak ya, di pelajaran itu kadang terutama itu Pak, ketika setelah habis istirahat itu anak-anak itu kan sudah mulai kepanasan, kehausan, terus ada yang ngantuk, Pak. Itu yang membuat anak itu kurang fokus. Itu, Pak. Gitu ya. Bagaimana perasaan Bapak menghadapi situasi tersebut? Tentunya saya sebagai guru itu, Pak, melihat itu sesuatu yang wajar sih, Pak. Jadi saya tidak marah ke mereka, tidak memukul. Tetap saya itu memberikan, "Nak, ayo fokus, lawan rasa kantuknya." Terus itu lagi dikasih motivasi, Pak, untuk tetap eee, fokus pada proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi gitu ke anak-anak itu, Pak. Begitu ya. Baik, sekarang kita sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam meningkatkan hasil belajar anak? Ada beberapa sih, Pak. Tentunya yang pertama itu saya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara saya mengajar. Nanti ke depannya saya akan betul-betul mempelajari materi yang akan disampaikan kepada anak besok harinya. Terus dari hasil itu saya akan menyusun
perangkat pembelajaran, menentukan model yang cocok sesuai materi itu, terus medianya yang menarik, sumber belajarnya bagaimana. Mungkin nanti saya itu akan siapkan beberapa gambar, video, lagu-lagu, dan untuk melawan kejuduan pada anak, ketika anak tidak fokus, ngantuk, nanti saya akan memberikan beberapa ice breaking dan permainan kecil, Pak. Jadi menurut saya itu efektif akan membuat anak itu tidak ngantuk, jadi antusias dan fokus lagi, gitu, Pak. Iya betul betul. Berarti itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak. Rencana yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mencapai tujuan. Bagaimana melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi begini, Pak. Eh, saya akan melakukan refleksi dari kegiatan ini, gitu kan. Nanti sebelum saya melakukan itu, Pak, sebelum melaksanakan itu, saya akan mencari strategi-strategi model pembelajaran, media dan sumber belajar dan ice breaking di YouTube atau TikTok, gitu kan. Jadi supaya itu punya referensi bagaimana sih strategi yang benar, yang menarik, media yang bagus, sumber belajar yang membuat anak itu antusias, ice breaking yang menarik, gitu kan. Terus itu, Pak, saya juga akan apa itu melakukan di mana setelah melakukan kegiatan itu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan. Jadi supaya kedepannya itu bukan lagi atau terjadi lagi anak yang mengalami atau mendapatkan nilai hasil belajar yang kurang memuaskan, Pak. Itu, Pak. Begitu Pak ya. Baik, baik Pak. Apakah Bapak punya komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Oh, tentu, Pak. Karena dalam hal ini anak itu murid yang di kelas itu saya anggap seperti anak saya sendiri, teman, adik saya sendiri. Jadi saya itu ingin melakukan sesuatu bagaimana pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang membuat anak itu senang, nyaman dan apa ya? Ada keinginan itu rindu belajar di sekolah. Itu, Pak. Kadang kan yang terjadi itu kan anak-anak pengen cepat pulang gitu karena tidak betah di sekolah itu, Pak. Iya, iya, iya. Berarti seperti itu ya. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu, Pak? Yang pertama itu saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk berkolaborasi dengan saya, sharing gitu kan, dan juga meminta rekan sejawat itu mengamati apa yang sudah saya lakukan di kelas. Meminta kritik dan saran apa yang masih kurang, badan saya harus bagaimana misalnya di persepsinya, terus di ice breakingnya, terus bagaimana cara membuat anak itu apa ya, membuat pertanyaan pemantik supaya anak itu tergali itu, Pak, informasinya. Sehingga dari kritikan dan syarat itu saya itu terdorong untuk melakukan evaluasi berikutnya dan tentunya dalam hal ini saya juga akan melaporkannya ke kepala sekolah dan meminta penilaian atas kinerja saya sebagai guru di kelas. Begitu, Pak. Berarti juga kepala sekolah itu berhak menilai Bapak atas kinerja Bapak ya? Oh, pasti, Pak, itu kan. Itu Hmm, kan adalah pimpinan saya di sekolah, Pak, itu, Pak. hmm. Alhamdulillah, Pak Eko memiliki keinginan dan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semoga rencana yang akan Bapak lakukan berjalan dengan baik, sehingga anak didik kita memperoleh hasil belajar baik. Saya tunggu hasil hasil berikutnya ya, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Dari percakapan ini saya akhirnya mengeluarkan
isi pikiran saya, hati saya Pak, sehingga unek-unek di kepala saya itu keluar, jadi saya lega Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Oke, oke. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mari kita akhiri perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam, Pak Eko. Mari 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 duduk Pak di sini Pak. Ini Ya, kita siap. ada kopi dulu. Gini kemarin katanya itu Pak ada perlu dengan saya Pak. Iya, Pak. Saya beberapa hari ini cari Pak Eko. Tapi katanya teman-teman Pak Eko lagi sibuk, katanya. Oh Terus ya mohon maaf. ini ini baru ketemu saya, Pak. Iya iya. Saya makanya masuk ke ruangan Bapak ingin bercerita, Pak, ingin bercakap-cakap tentang masalah saya di sekolah, Pak. Oh ya ya baik 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 Pak. Mari Pak. Gimana kabarnya Pak Sas ini hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Eko juga sehat kan? Alhamdulillah baik baik. Monggo Pak. Apa yang ingin Pak Sas sampaikan Pak? Kira-kira Begini, ada pikiran apa itu Pak? oh ya begini, Pak. Saya di sekolah itu, Pak, masih melihat budaya positif yang sudah disepakati masih belum diterapkan secara maksimal, Pak. Masih ada murid itu kadang tidak membersihkan kelas. Alasannya bangun kesiangan. Ada juga murid itu membuang sampah sembarangan. Hmm. Padahal di kelasnya sudah disediakan tempat sampah. Nah, terus ada juga murid itu belum bisa bertegur sapa sama bapak ibu guru. Alasannya karena tidak mengajar di kelasnya. Nah, seperti itu Pak masalahnya saya di sekolah saya. Oh begitu. Jadi anak-anak itu masih itu Pak ya. Kadang itu nakal ya Pak ya. Iya Tidak begitu. tidak itu Pak. Piketnya yang piket tidak piket gitu Pak ya. Nah, iya Terus betul. ketika guru yang lain itu masuk itu tidak dihiraukan. Terus kalau Hmm. guru yang bukan wali kelasnya tidak disapa, kurang dihormati. Jadi begitu Pak ya. Iya begitu Pak. Seperti kemarin Pak juga itu kan waktu hari guru itu kalau bukan gurunya bukan wali kelasnya tidak dikasih apa itu Pak buket gitu ya. Oh hadiah itu. Ini hadiah. Kalau Itu Mas cuma dapat ya. dapat wali kelas. Cuma Oh. yang sama guru yang lain itu udah enak juga Pak. Oh, jadi anak itu masih ada milih-milih ya gitu ya. Iya, seperti itu. Terus itu Pak, dari diskusi kali ini, dari obrolan santai kita ini, dari perbincangan ini, tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Saya berharap murid itu menyadari arti pentingnya budaya positif di sekolah sehingga juga nanti anak itu bisa menerapkan bagaimana budaya positif tersebut di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak Eko. Oh, dalam hal ini Bapak itu menekankan pada perilaku positif atau berkarakter, begitu Pak ya? Betul, Pak. Seperti itu. Ya, berarti dalam ini Pak Sas ingin menumbuhkan perilaku yang baik ke anak-anak. Terus melihat itu setelah Pak Sas merenung, apa rencana Bapak ke depan? Nah, seperti ini, Pak. Saya melihat hal seperti ini, Pak. Saya berencana menyampaikan hal ini ke sekolah melalui wakase kesiswaan. Nah, nanti kesiswaan bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Seperti ini agar beliau ini mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat yang pernah dibuat Pak. Hmm. Nah, misalnya melalui upacara tiap hari Senin dan juga bisa memajang keyakinan kelas atau sekolah itu yang sudah disepakati itu di tempat-tempat strategis Pak.
Jadi murid itu nanti bisa melihat dengan guru kita memajang keyakinan itu, Pak. Seperti itu. Oh begitu. Wah itu menarik Pak itu. Berarti dalam hal ini Pak Asas itu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain gitu begitu Pak ya. Iya, betul, Pak. Eh, Respon dari rekan-rekan menyambut baik Pak. Sangat menyambut baik, sangat mendukung dengan rencana itu, Pak. Ya, sangat mendukung. Hmm. Selain hal itu, adakah yang bisa Pak Asas lakukan lagi Pak? Selain itu. Saya pernah melakukan seperti ini, Pak. Saya pernah berkomunikasi dengan seluruh wali kelas, kemudian juga dengan guru BK, bahkan juga pernah dengan guru lain meminta pendapat. Nah, beliau menyadari bahwa murid itu kurang, intinya guru-guru ini sadar bahwa murid itu memang kurang menyadari arti pentingnya budaya positif di sekolah yang sudah disepakati seperti itu, Pak. Walah, berarti itu Pak Asas itu malah sudah jauh-jauh hari sudah melakukan itu ya, berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain begitu Pak ya. Iya, Pak, sudah sering berkomunikasi. Mungkin dalam hal ini kok malah anak-anak itu makin hari malah makin banyak yang melakukan tindakan itu Pak ya, yang tidak baik itu ya, melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat Bang gitu Pak ya. Betul, Pak. Kira-kira dalam rencana ini Bapak itu butuh dukungan dari siapa saja dan hal apa yang dibutuhkan sama Bapak Pak? Nah, seperti ini, Pak. Jadi dukungan atau support itu saya butuh dari kepala sekolah, Ya, rekan sejawat, terus Pak. termasuk juga staf TU, Pak. Ini sangat mendukung. Ah, paling tidak nanti di sini kita itu dan semua warga sekolah itu memberikan teladan kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak itu bisa eh, menyadari budaya positif di sekolah seperti itu, Pak. Kira-kira ya apakah Bapak sudah menyusun kapan akan dilaksanakan dan bagaimana penerapannya Pak? Nah, seperti ini, Pak. Jadi saya memang rencana itu akan dilaksanakan sesegera mungkin. Nah, jadi akan segera mungkin menyampaikan hal tersebut ke sekolah, Pak. Mungkin mudah-mudahan 2 minggu ini atau minggu-minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara bagaimana memaksimalkan penerapan budaya positif tersebut di sekolah saya, begitu, Pak. Apakah begini Pak, seandainya yang sudah Bapak lakukan itu kurang maksimal, apa yang akan Bapak lakukan menghadapi itu Pak? Selain di sekolah, saya juga akan apa itu istilahnya melakukan pendekatan pada murid tersebut, Pak. Di samping itu juga saya juga akan mencoba silaturahim ke wali murid, Pak. Meskipun tidak semuanya. Jadi mana yang anak itu memang responnya kurang ke budaya positif di sekolah, itu walinya insya Allah akan saya datangi. Paling tidak silaturahim dulu. Nah, nanti kita sebagai guru itu bekerjasama dengan wali murid. Nah, bagaimana nanti anak itu bisa menyadari bahwa budaya positif itu sangat penting di sekolah untuk diterapkan seperti itu, Pak. Wah, itu perencanaan dari Pak Asas itu sudah matang, bahkan dengan antisipasi atau evaluasi jika apa yang sudah Pak Asas dilakukan di sekolah kurang maksimal, Pak Asas sudah antisipasi untuk melakukan hal berikutnya gitu Pak ya. Oh, bagus sekali itu Pak. Yang saya ingin tanyakan,
Sejauh mana komitmen Bapak pada rencana yang akan Bapak lakukan itu, Pak? Saya selama ini memang berkomitmen untuk memberikan teladan. Hmm. Jadi saya ini sudah memberikan contoh teladan bagi anak-anak untuk menerapkan budaya positif tersebut di sekolah bersama seluruh warga sekolah. Jadi saya berkomitmen seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Pak. Wah, itu luar biasa sekali, Pak. Semoga apa yang Pak Sas rencanakan, tujuan mulia Bapak diberikan kemudahan. Yang ingin saya tanyakan, dari percakapan ini yang sebelumnya Pak Asas itu seperti saya lihat seperti orang yang kebingungan. Sekarang gimana Pak perasaan sampean? Apa yang sampean dapatkan? Wah, saya bersyukur sekali, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, setelah saya berkeluh kesah dengan Pak Eko, dengan percakapan ini, saya merasa lega, Pak. Merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak. Jadi saya sekarang merasa nyaman, tenang, Pak, karena sudah menceritakan permasalahan saya ke Pak Eko. Alhamdulillah Jadi Pak, saya senang sekali saya mendengarnya gitu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Asas? untuk sementara, Pak, tidak ada lagi. Nanti insya Allah saya nunggu perkembangan berikutnya, Pak. Nanti setelah uh, disampaikan atau ada sosialisasi bagaimana perkembangan ke depan, nanti saya akan bercerita lagi ke Pak Eko, Pak. Seperti itu, Pak. Oh baik Pak, saya sangat mendukung apa yang akan Pak Sas lakukan. Semoga hasilnya sesuai harapan kita bersama sehingga perilaku berkarakter di sekolah itu akan tumbuh dan dilakukan dengan sepenuh hati-hati oleh warga sekolah khususnya anak-anak. Mungkin diskusi ini bisa kita akhiri Pak ya, karena setelah ini ada kegiatan. Terima kasih Pak Sas, saya doakan moga lancar ya, jaga kesehatan, Amin. jaga semangatnya, titip anak-anak Pak. Mari Pak, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Eko. Sama-sama Pak, monggo kopinya diminum dulu. Baik, Pak. Terima kasih.